malah rame kok. Pengajian ini bukan hanya di Indonesia, nyatanya di Taman Taipei. Apa jenenge? Tai Chong. Disebut lah. Wong di sini aja jamaah segini ramenya kok. Sekarang negara-negara yang dulu Islamnya minoritas, ini pemeluk Islam makin banyak. Alhamdulillah. Amerika Serikat itu Islamnya sekarang udah di atas 15%. Kalau dilihat dari ini, kayaknya belum. Yang disabdakan Rasulullah sepertinya belum terjadi. Wong Islam sekarang makin ramai, apalagi majelis-majelis sholawat. Sampai anda kadang di Indonesia itu yang namanya majelis-majelis sholawat rame ini nggak karuan. Sehari itu bisa 7-8 kali. Aku apalagi kalau yang datang di majelis itu Habib Bidin atau Habib Syekh. Belum jamaahnya puluhan ribu. Tepuk tangan untuk Zahir Mania. Tepuk tangan pula untuk Syekh Mania. Halo. Masa zamannya kan ditepuk tangan. Tepuk tangan untuk karena Anjamania itu juga Zahir Mania, juga Sesar Mania, betul? Kalau kita lihat majelis-majelis sholawat, Masya Allah, kaya semut itu jamaah. Makanya kalau ingin membubarkan majelis sholawat, ingin membubarkan tahlilan di Indonesia itu rumah saku ngelampor garis miring ngimpi. Gak mungkin. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita lihat gebiarnya, sepertinya Islam belum aneh, belum terasing. Coba pertanyaan saya dijawab dong, biar semangat. Masjid, bangunan masjid sekarang ini makin sedikit apa makin banyak? Berarti Islam belum terasing dong. Musola makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Satu kampung itu kadang-kadang masjidnya bisa sampai 6-7. Belum lagi langgar musola, namanya gedung TPI Madrasah Diniyah, makin rame. Loh, kayaknya Islam belum terasing sekarang, belum dianggap aneh, makin rame kok. Di Indonesia, orang yang pergi umroh setiap bulan itu ratusan ribu jamaah umroh. Antrian untuk bisa menjalankan ibadah haji di Indonesia itu udah 40 tahun lebih. Dan kalau dilihat dari situ, Islam sekarang makin ramai, bukannya makin sepi, betul? Apalagi di medsos. Coba, yang paling ramai itu biasanya ya konten-konten tentang Islam. Oh kayak konten tentang Islam ramai rata-rata. Sampai orang-orang yang nggak tahu dulu persoalan yang sebenarnya ikut-ikutan komen. Sampean yang ngono, tolong yang bijaksana dalam bermedsos. Ini saya pesen ya, kalau ada lewat di beranda sampean potongan atau cuplikan video-video itu di apa ya namanya, dijelaskan sih. Jangan ditelan mentah-mentah apapun ya. Kalau melihat ada lewat di beranda sampean video apa itu potongan ceramah atau video apapun, jangan langsung ditelan mentah-mentah, apalagi langsung komen. Bukan di rumah aku. Dicermati dulu, diteliti dulu. Mending gak usah ikut-ikutan komen lah.
timbangannya nambah-nambah fitnah, nambah-nambah dosa. Kalau baik kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Kalau jelek lewat sekit selesai. Oke? Meruat teruti pikiran. Wes ayo kita memperbaiki diri masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksud saya gini, Islam kalau dilihat tampilannya sepertinya belum terasing, belum aneh. Apalagi kita itu masuk wilayah ekstrim ritual, suka dengan tampilan-tampilan luar tapi minim dari esensi. Masyarakat kita kan begitu. Masjid, pura, wihara, kelenteng disebut rumah ibadah. Pakaian-pakaian kita namanya busana muslim, muslimah. Padahal itu pakaian juga nggak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Peci yang warnanya putih disebut peci haji, padahal belum pernah ke Mekah. Malah di Kediri itu ada namanya tahu takwa. Itu berarti tahunya akan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sebentar lagi akan ada tempe iman, onde-onde ikhlas, tapi subhanallah sama betul alhamdulillah dari di Pekalongan ada menggono kita halo kalau dilihat dari tampilan luarnya sepertinya Islam belum terasing, Islam belum aneh, tapi kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman sepertinya apa yang disabdakan Rasulullah, yang diprediksi Rasulullah bahwa Islam suatu saat akan kembali terasing dan dianggap aneh, kayaknya sekarang sudah terjadi. Coba orang yang benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh itu kayaknya sekarang udah aneh, dia akan terasing, terpencil dan gak punya teman. Contohnya di tengah umumnya orang-orang yang hampir setiap waktu tangannya pegang HP, di era dimana setiap orang tangannya suka mempermainkan HP, terus ada orang kok kemana-mana bawa tasbih, wiridan, zikir karo motor tasbih, sumiati. Kayaknya orang itu akan menjadi aneh dan terasing, gak gue bolo, malah iso-iso dianggap edan. Umumnya kan setiap tangan pegang HP, betul? Lah kok ada orang kemana-mana itu yang dibawa tasbih, diputar sambil zikir, kayaknya orang itu sekarang akan terasing dan menjadi aneh. Orang gue bolo, di saat yang lain suka scroll, yang lain suka tiktokan, suka IG-an, kok ada orang rajin buka mushaf Al-Quran kemudian deres dan menghafalkan. Itu di zaman sekarang kayaknya sudah aneh, kayaknya sudah terasing. Ngapunten, kejujuran itu nilai Islam. Di zaman dimana banyak kebohongan tersebar, ada orang yang betul-betul memegang prinsip kejujuran, kayaknya orang itu akan terasing dan menjadi aneh di era seperti ini. Ngapunten, ada pejabat itu kok jujur, kayaknya dia akan terasing, aneh. Wong liyane korupsi kok gak melu-melu korupsi, sehingga kayaknya dia gak punya teman nanti. Kayak orang muda tidak sholawatan yang nyata-nyata memuji kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahkan. Memuji kanjeng Nabi yang berbid'ah, tapi lek muji selebriti
dimuji artis dianggap sunnah muakkadah. Ngapunten Mbak kira-kira sampean lebih sering mengikuti sejarah atau perilaku kehidupannya Rasulullah, lebih sering mengikuti cerita-cerita kisah-kisah hidupnya Rasulullah, atau lebih tertarik mengikuti kisah hidupnya para artis? Woi, sampean lebih mengikuti kisah hidupnya istri-istri Rasulullah atau kisah hidupnya artis-artis itu? Ya. Orang yang iya, berarti masih 10 menit. Saya sebentar. Dari tadi ngomongin ini ngatur waktunya ini loh yang susah. Oke, sebentar bro, sebentar lagi. Oke, jadi maaf ya, sholawatan yang nyata-nyata memuji Rasulullah dibid'ah-bid'ahkan, sementara yang memuji-muji orang-orang fasik malah dianggap sunnah muakkadah. Ya ini sekarang Islam, nilai-nilai Islam sekarang sudah sepertinya aneh. Nilai-nilai Islam yang benar-benar diterapkan sekarang dianggap terasing, dianggap aneh. Islam agama yang samhah, agama yang toleran, agama yang penuh kasih sayang, agama yang mengajarkan kedamaian, agama yang merangkul semua lapisan, menekankan kerukunan dan persaudaraan, agama yang lemah lembut. Ajaran-ajaran semacam itu di zaman seperti ini dianggap kalah keren dengan yang berani pertentangan. Kalau nggak pertentangan katanya nggak berani jihad, kalau nggak berani menghujat, kalau nggak berani mengelok-ngelokkan, mengenyek, kalau nggak berani mengenyek, mengecek, mengelokkan dan menghujat kelompok tertentu, katanya nggak jihad. Yang dianggap bernuansa Islam itu yang berani pertentangan, yang berani pengerengan, itu yang katanya jihad. Padahal kita tahu Islam kita itu rahmatan lil alamin. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Katanya kalau nggak berani pertentangan nggak bisa masuk surga. Tolong ini yang terakhir. Padahal kalau kita mau meneliti Al-Quran, lah yang potongannya sampai Ramiro meneliti Al-Quran, Ramiro, coba yang disediakan surga, yang bisa masuk surga itu siapa? Yang oleh Allah disediakan surga itu siapa? Apakah orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang LDII? Yang disediakan surga itu loh, apakah orang PKB, P3, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, apa nih? Terus apa saja semua itu, apa itu? Mungkin mereka yang tergabung dalam organisasi itu bisa masuk surga, mungkin. Tapi yang ada jaminan dari Allah bukan NU, Muhammadiyah, LDII, PKB, P3 atau semua partai apapun. Ngapunten, kalau kita teliti Al-Quran, yang bicara surga, yang disediakan surga itu orang-orang bertakwa. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya begini,
siapapun orangnya asal bertakwa pasti masuk surga. Siapapun orangnya kalau nggak bertakwa nggak bisa masuk surga. Paham? Maaf, apapun status sosialnya, apapun profesinya, asal bertakwa layak masuk surga. Apapun status sosialnya, apapun profesinya, kalau nggak bertakwa berarti nggak layak masuk surga. Oke. Nah sekarang definisi takwa itu yang seperti apa? Orang yang bertakwa yang disediakan surga. Itu definisinya takwa itu seperti apa? Saudaraku semuanya, saya sampaikan definisi takwa yang paling enteng, definisi takwa yang paling gampang, paling cetek. Karena saya kalau ngaji itu memang yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Coba teliti dan perhatikan ceramah-ceramah saya itu semuanya ya yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Kenapa? Ya karena saya memang bisanya yang enteng-enteng dan cetek-cetek itu. Saya suruh ngaji yang berat-berat saya nggak bisa. Saya suruh ngaji yang dialog, yang juru-juru, apalagi itu gak iso belas. Ngaji saya, ceramah saya itu enteng-enteng, cetek-cetek. Wong itu saja saya belum tentu bisa mengamalkan. Kalau suruh ceramah yang abot-abot, yang juru-juru, saya ngomongnya saja nggak bisa, ngajinya nggak bisa, apalagi mengamalkan. Makanya ceramah saya ini sudah tidak bisa diendekno meneh. Wis ora kenek dientekno meneh, soalnya itu wis paling enteng. Tolong perhatikan, itu wis paling enteng. Gak iso dijaluk keentengan maneh, gak iso dijaluki keringanan maneh. Ini definisi takwa yang paling ringan, yang paling enteng. Apa? Imtithalul